Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya menjumpai saudara-saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama pada saat ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat yang ke-30. Yang berbunyi demikian: Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, siapapun kita, selama kita hidup, banyak sekali pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Tapi sebagai orang percaya, kita sama-sama mengetahui bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada setiap masalah atau pergumulan kita, sehingga kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada sebuah kisah yang mungkin sudah sangat terkenal dan mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar atau membacanya di dalam kitab Kejadian 32 ayat 24 sampai yang ke-30. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melihat kebenaran yang begitu sederhana dalam pergumulan yang dialami oleh Yakub. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berada dalam posisi Yakub, berada sendirian pada malam yang gelap dan tiba-tiba diserang oleh seseorang yang tidak pernah dikenalnya, tentu saja kita akan merasa sangat takut. Seringkali di balik pergumulan menakutkan yang sedang kita hadapi, ternyata ada Allah ada di dalam pergumulan kita. Maka lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ada 5 kebenaran yang bisa kita pelajari dari kisah Yakub yang keluar sebagai pemenang. Yaitu yang pertama, Tuhan sering melumpuhkan semua kekuatan yang kita andalkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-25 dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, sehingga ia bergulat dengan orang itu. Sendi pangkal pada paha merupakan tumpuan kekuatan supaya manusia dapat berdiri. Dalam hidup kita sehari-hari mungkin tumpuan kita adalah uang, relasi, kepandaian, jabatan, atau orang-orang yang kita andalkan. Tuhan melumpuhkan itu semua agar kita dapat kembali hanya bertumpu dan mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan kita, Tuhan bisa melumpuhkan, meniadakan, menghilangkan semua yang menjadi andalan kita tiap-tiap hari, dengan satu tujuan, supaya kita kembali mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan ingin diandalkan, Tuhan ingin menjadi satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Maka lewat pergumulan kita, Tuhan bisa saja melumpuhkan, menghilangkan, atau melenyapkan semua andalan kita, supaya kita hanya mengandalkan Tuhan. Kebenaran yang kedua yang bisa kita pelajari adalah setiap permasalahan memiliki batas waktu. Saudara-saudara, ayat yang ke-26 mengatakan, lalu orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saudara-saudara terkasih, setiap pergumulan yang kita hadapi pastilah ada batas waktunya. Ada waktunya masalah itu pergi, di mana kegelapan berganti menjadi terang. Oleh sebab itu, ketika saudara dalam pergumulan, janganlah takut, karena tidak selamanya pergumulan itu tetap tinggal diam. Tidak selamanya kita akan menderita, tidak selamanya kita bersusah payah, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tidaklah ada yang kekal, hanya kuasa Tuhan yang kekal. Maka ketika engkau sedang bergumul, ketika engkau sedang dalam masalah, ingat, masalah itu juga punya batas waktunya. Dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang Tuhan kehendaki, pergumulan itu akan lalu dan kita akan menjadi pemenang. Oleh sebab itu, ketika dalam masalah, jangan putus asa, karena masalah itu tidak selamanya
kita hadapi. Pelajaran yang ketiga yang kita peroleh di pagi hari ini adalah setiap masalah yang datang itu dapat merubah kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, ayat 28 mengatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga melakukan hal yang sama di dalam hidup kita. Melalui masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Tuhan bisa mengubah kita dari yang sombong menjadi rendah hati, dari yang pemalas menjadi rajin, dari yang pelit menjadi pemurah, dari yang tidak peduli terhadap orang lain, yang egois menjadi orang yang peduli kepada orang lain. Oleh sebab itu, ketika engkau ada dalam pergumulan, ketika engkau diizinkan Tuhan dalam masalah yang besar, ingatlah, masalah tersebut, pergumulan itu mungkin menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengikis kita, memahat kita untuk lebih indah. Kita punya karakter yang kuat, kita menjadi karakter seperti Tuhan. Oleh sebab itu, setiap persoalan, setiap hal yang Tuhan izinkan, Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu yang sia-sia. Tuhan pasti punya rencana yang indah, termasuk ketika dalam pergumulan Tuhan punya maksud dan tujuan. Oleh sebab itu, kalau Yakub berubah menjadi Israel, dari seorang penipu menjadi orang yang menjadi berkat, maka Tuhan pun bisa mengubah Bapak Ibu Saudara lewat pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Yang keempat yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah sesudah masalah pasti ada berkat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal tersebut dinyatakan di ayat yang ke-29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita bukan untuk menghancurkan kita. Jadi melalui masalah, Tuhan mau membentuk kesiapan kita. Tuhan mempersiapkan kita agar berkat-berkat yang diberikan kepada kita tidak menjadi kutuk, tidak menjadi dosa, tetapi kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, tidak semua yang dibakar itu menjadi debu, tidak semua yang dibakar itu menjadi abu dan sia-sia. Batu bata dan genteng sengaja dibakar untuk membuatnya menjadi keras dan bermanfaat. Lewat masalah, bisa saja Tuhan punya rencana kepada kita. Karena apa? Setiap kita sudah dapat menyelesaikan masalah yang ada, kita mampu melewati setiap persoalan yang ada, Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara terkasih, ingatlah akan hal ini. Seringkali Tuhan itu memberikan berkatnya dengan dibungkus dengan masalah. Tuhan memberkati kita dengan mengemasnya melalui masalah. Ketika kita setia, bertahan, bertekun di dalam setiap persoalan kita, maka ketika kita bisa mengupas cakupan di dalam masalah itu, ketika kita mampu mengupas bungkusnya masalah itu, maka di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, setelah masalah ada berkat Tuhan. Sama halnya setelah hujan, pasti ada pelangi yang indah dalam hidup kita. Yang terakhir, yang kelima, apa yang menjadi pelajaran yang kita peroleh di pagi hari ini? Melalui masalah kita mampu melihat Tuhan. Ayat yang ke-30 dikatakan demikian, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui masalah kita sering kali melihat Tuhan secara pribadi. Kita punya pengalaman perjumpaan yang indah dengan Tuhan secara pribadi. Pada saat seorang menghadapi masalah, kita akan membutuhkan Tuhan. Kita baru merasa kita lemah, kita merasa tidak berdaya, dan kita perlu Tuhan. Disitulah perjumpaan yang indah antara kita secara pribadi dengan Tuhan dimungkinkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita layak bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kembali Tuhan menolong, memberkati kita melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan merasa khawatir ketika engkau saat ini sedang dalam pergumulan. Karena apa?
Lewat pergumulan itu ada rencana indah yang Tuhan mau singkapkan dalam hidup kita. Lewat masalah itu ada berkat-berkat Tuhan yang akan dicurahkan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita bersuka cita. Mari kita dengan penuh semangat menjalani kehidupan kita hari ini. Walaupun akan ada tantangan, walaupun ada pergumulan, ingatlah, Tuhan yang setia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti tuntun kita untuk melewati setiap persoalan itu, sehingga hari ini kita menjadi pemenang-pemenang dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.